Dika duduk di sudut kamarnya, menatap lembaran buku tulis yang kosong. Suasana rumah terasa hampa. Ibunya sibuk di dapur, menyiapkan makan malam dengan wajah lelah, sesekali menatap jam dinding yang menunjukkan waktu semakin sore. Ayahnya telah lama pergi, meninggalkan rumah tanpa kata perpisahan, tanpa janji akan kembali. Sejak itu, rumah yang dulu hangat terasa dingin dan asing. Dika merasa kehilangan arah. Setiap hari, ketika menghadapi masalah di sekolah atau sekadar berinteraksi dengan teman-temannya, ia selalu merasa ada yang hilang. Teman-temannya bercanda, guru memberikan nasihat, tapi hatinya tetap kosong. Kekosongan itu seperti ruang yang tak bisa diisi. Ia menatap jendela, melihat cahaya sore menembus tirai tipis. Hujan yang turun pelan menambah rasa sepi. Dika menahan napas panjang, mencoba menekan rindu yang terus muncul, rindu pada sosok ayah yang tak pernah kembali. Di sekolah, Dika terlihat normal. Ia mengikuti pelajaran, tertawa ringan bersama teman-temannya, namun semua terasa hampa. Saat istirahat, ia sering duduk sendiri di bangku taman, menatap langit kelabu yang menggantung rendah. Rasa rindu pada ayah terasa begitu tajam, setiap detik yang berlalu seperti mengingatkannya akan kehilangan itu. Ia membayangkan ayahnya tersenyum, menepuk bahunya dengan bangga, memberi nasihat bijak, tapi kenyataannya hanya bayangan yang tak pernah nyata. Dika mencoba menenangkan dirinya dengan mendengarkan musik di earphone atau membaca buku. Namun, suara tawa teman-temannya dan gurauan ringan mereka seringkali menjadi pengingat bahwa ia berbeda, ada kekosongan dalam hidupnya yang tak bisa diisi. Kesepian itu semakin terasa malam hari, ketika rumah mulai hening, dan ia menyadari bahwa ia harus menghadapi semua rasa itu sendirian. Suatu sore, di meja belajarnya, Dika membuka buku tulis dan mulai menulis. "Ayah, aku rindu." Kata-kata itu muncul begitu saja, tanpa rencana, mengalir dari hatinya yang penuh luka. Ia menulis tentang sekolah, kegagalan di ulangan matematika, teman-teman yang tampak bahagia dengan keluarga lengkap mereka, dan ketakutannya sendiri menghadapi masa depan. Menulis surat itu membuat Dika lega. Ia menumpahkan semua rasa sakit yang selama ini tertahan, rindu yang tidak bisa diungkapkan, dan kekecewaan yang menumpuk. Setiap huruf yang tertulis terasa seperti pelan-pelan membuka pintu hatinya. Ia menemukan kenyamanan di tinta dan kertas, tempat di mana kesedihan, marah, dan harapan bisa keluar tanpa takut dihakimi. Surat itu menjadi teman yang memahami dirinya, meski sosok yang ia tulis, ayahnya, tidak ada di sana. Hari-hari berikutnya, menulis surat menjadi rutinitas Dika. Ia menuliskan semua kemarahannya, ketakutannya gagal, dan harapannya agar ayah bisa melihatnya dari jauh. Dika juga menuliskan kekecewaan ketika melihat teman-temannya menikmati waktu bersama keluarga yang utuh. Menulis memaksa Dika menghadapi luka yang selama ini ia sembunyikan. Setiap kalimat membuatnya menyadari bahwa meski ayahnya tidak hadir, ia masih memiliki ibunya yang setia, sahabat yang peduli, dan guru yang selalu siap membimbing. Luka itu tetap ada, tetapi Dika mulai belajar menerima kenyataan, bukan melarikan diri dari perasaannya sendiri. Menulis surat menjadi cara baginya untuk mengenali perasaan terdalamnya, sekaligus mengajarkan bahwa menghadapi kesedihan adalah bagian dari tumbuh dewasa. Suatu hari, Dika sedang menulis di taman ketika sahabatnya, Rina, duduk di sampingnya membawa botol air dan bekal kecil. "Kamu selalu sendiri, ya?" tanya Rina ringan. Dika menunduk, ragu-ragu, tetapi akhirnya menceritakan sedikit tentang ayahnya. Rina mendengarkan dengan sabar, menepuk bahunya sesekali, tanpa komentar yang menghakimi. Perhatian sederhana itu terasa hangat, menyalakan cahaya kecil di hatinya yang dingin. Dika mulai menyadari sesuatu. Meski kehilangan ayah, ia tidak sepenuhnya sendirian. Dukungan teman, ibu, dan guru bisa menjadi rumah baru di hatinya. Kecil, sederhana, tapi cukup untuk menahan rasa sakit yang terkadang membanjiri perasaannya. Dari sini, Dika belajar bahwa kehadiran fisik seseorang bukan satu-satunya cara merasakan cinta dan dukungan. Malam itu, Dika memberanikan diri duduk di samping ibunya di ruang tamu. Ia menatap wajah lelah ibunya dan berkata pelan, "Bu, aku rindu ayah, dan aku sering merasa takut sendiri." Ibunya terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca, sebelum memeluknya erat. Dika merasakan hangat yang selama ini hilang.
Ia belajar bahwa menangis dan berbagi perasaan bukan tanda kelemahan, tapi keberanian. Sejak saat itu, hubungan Dika dengan ibunya perlahan menjadi lebih hangat. Mereka mulai berbagi cerita tentang hari-hari mereka, tawa kecil muncul kembali di rumah. Dika juga mulai membuka diri pada guru dan sahabat, memahami bahwa berbagi beban hati bisa membuatnya lebih kuat. Pelan-pelan, kesepian yang menekannya mulai berkurang, digantikan oleh perasaan aman dan diperhatikan. Surat-surat yang ditulis Dika kini menjadi teman sejatinya. Ia menulis mimpi, ketakutan, kegagalan, dan harapan masa depan. Membaca kembali surat-surat itu, Dika melihat perjalanan emosionalnya sendiri, betapa ia telah tumbuh dari rasa sakit menjadi lebih kuat. Dika menyadari, meski ia tidak bisa memaksa ayah hadir, ia tetap bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Setiap kata yang ia tulis mengajarkan arti ketulusan, keberanian, dan cinta yang tidak selalu hadir secara fisik. Surat itu menjadi cermin hatinya, memperlihatkan bahwa ia mampu menghadapi kesepian, belajar memaafkan, dan menemukan kekuatan di dalam dirinya sendiri. Suatu sore, Dika duduk di teras rumah, menatap langit senja yang oranye keemasan. Rina datang membawa es krim, dan ibunya menatapnya sambil tersenyum lembut. Dika merasakan hangat, diterima, dan aman. Ia sadar bahwa rumah bukan sekadar bangunan atau kehadiran fisik orang tua, tapi juga perasaan nyaman, perhatian, dan hubungan yang kita bangun dengan orang-orang di sekitar. Meski ayahnya tidak ada, Dika menemukan rumah baru dalam cinta ibunya, persahabatan Rina, dan keberanian untuk menerima hidup apa adanya. Hatinya terasa utuh dan damai, siap menghadapi masa depan. Ia tersenyum, menulis satu kalimat terakhir di surat yang akan selalu ia simpan. Ayah, aku belajar tumbuh meski tanpamu. Aku menemukan rumahku sendiri.